Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adiyanal kufari wat tolihin wa ala alihi wa ashabihi alladziina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Amma ba'd. Makomat dalam tasawuf ditinjau dari segi bahasa. Kata makomat berasal dari bahasa Arab, yaitu isim makan, yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Selanjutnya, istilah ini dipakai untuk arti jalan panjang secara berjenjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Sebenarnya banyak pendapat yang memaparkan tentang makomat tasawuf. Namun dalam bahasan ini saya kutip makomat dalam tasawuf menurut Abu Nas As-Sarraj dengan berurutan sebagai berikut: tobat, warok, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Yang pertama, tobat. Kata taubah adalah bentuk masdar dan berasal dari bahasa Arab, yaitu taba yatubu taubatan, yang artinya kembali. Sedangkan tobat yang dimaksud oleh kelompok sufi yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan, dan berjanji dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut lagi. Kemudian diikuti dengan melakukan amal kebajikan. Artinya bukan tobat seperti makan cabai yang pedas. Dan orang biasa menyebut taubat lombok. Yang kedua, warok. Kata warok berarti soleh, yaitu menghindari diri dari perbuatan dosa atau
menjauhi hal-hal yang tidak baik dan syubhat. Dalam pengertian sufi, warok adalah menghindari jauh-jauh segala yang di dalamnya terdapat keraguan-raguan antara halal dan haram. Syubhat. Yang ketiga, zuhud. Dari segi bahasa, kata zuhud biasa diartikan tidak ingin terhadap sesuatu yang bersifat keduniawian. Orang yang zuhud lebih mengutamakan dan sangat merindukan kebahagiaan hidup di akhirat, bahagia dan kekal serta abadi, daripada mengejar kehidupan dunia yang fana. Yang keempat, fakir. Kata fakir dari segi bahasa artinya adalah orang yang berhajat, butuh, atau orang miskin. Sedangkan dalam pandangan kaum sufi, fakir adalah tidak meminta lebih dari apa yang menjadi haknya dan tidak banyak mengharap dan memohon rezeki kecuali hanya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, sabar. Kata sabar dapat dimaknai menghindari diri dari hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dilarang Allah. Ia tenang ketika mendapatkan cobaan dan menampakkan sikap perwira walaupun sebenarnya berada dalam kefakiran dalam bidang ekonomi. Di kalangan para sufi, sabar terdiri atas sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi segala larangannya, dan sabar dalam menerima segala cobaan-cobaan yang ditimpakannya kepadanya. Yang keenam, tawakal. Tawakal adalah penyerahan diri seorang hamba kepada Allah setelah ada usaha maksimal. Yang ketujuh, ridho. Kata ridho dari segi bahasa dapat diartikan rela, suka, senang. Harun Nasution mengatakan bahwa ridho berarti tidak berusaha, tidak menentang qada dan qadar Allah. Menerima qada dan qadar dengan hati senang, mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga yang tinggal di dalamnya hanya perasaan senang dan gembira. Merasa senang, menerima malapetaka, sebagaimana merasa senang menerima nikmat. Tidak meminta surga dari Allah dan tidak meminta dijauhkan dari neraka.
tidak berusaha sebelum turunnya qada dan qadar, serta tidak merasa pahit dan sakit sesudah turunnya qada dan qadar. Perjalanan spiritual yang dilakukan seorang sufi dalam menemukan hakikat dan ma'rifah tersebut kadang-kadang mempunyai kecenderungan yang berbeda, sehingga muncullah beberapa tokoh sufi yang menonjol dalam pengalaman rohani tertentu seperti zuhud, mahabbah, fana, hulul, wahdatul wujud, dan lain-lain. Yang pertama, zuhud. Orang yang zuhud lebih mengutamakan dan sangat merindukan kebahagiaan hidup di akhirat, bahagia dan kekal serta abadi, daripada mengejar kehidupan dunia yang fana. Di antara beberapa tokoh zuhud yang terkenal adalah Sa'id bin Musayyab 91 Hijriyah, murid dari Abu Hurairah RA. Hasan Basri 21 Hijriyah. Ia lahir di Madinah dan dibesarkan oleh keluarga yang soleh dan memiliki pengetahuan agama yang dalam. Sufyan Ats-Tsauri lahir di Kufah 97 Hijriah. Ibrahim bin Adam wafat 165 Hijriah, lahir di Persia. Ia merupakan seorang pangeran muda yang menanggalkan baju kebesarannya lalu terjun ke dunia zuhud. Yang kedua, mahabbah. Tokoh mahabbah yang paling masyhur yaitu Robi'ah Al-Adawiyah, wafat 185 Hijriah. Ia dilahirkan di Basrah. Hidupnya bermula sebagai seorang budak belian yang kemudian mengabdikan hidupnya dengan sholat dan berzikir sepanjang malam. Bagi Robi'ah, zuhud harus dilandasi dengan mahabbah, rasa cinta yang mendalam. Kepatuhan kepada Allah bukanlah tujuannya, karena ia tidak mengharapkan nikmat surga dan tidak takut azab neraka, tetapi ia mematuhinya karena rindu dan cinta kepadanya. Menurut Robi'ah, cinta dan rindu kepada ilahi mempunyai dua bentuk, yaitu cinta, rindu, dan cinta karena ia layak dicintai. Yang ketiga, fana dan bakok. Lewat penghancuran muncullah kekekalan. Dari segi bahasa, etimologi, kata fanah artinya sirna, lebur atau hilang. Sedangkan bakok artinya kekal, abadi, dan senantiasa ada. Jadi ketika sufi mencapai makom ini, ia merasa fana, yaitu hilangnya sifat-sifat yang tercela dan muncullah sifat yang terpuji.
pendapat kaum orientalis, salah satu makomat sufi al-fanah dianggap ada persamaan dengan ajaran agama Hindu tentang nirwana. Yang keempat, ittihad. Yang dimaksud dengan ittihad yaitu pengalaman batin akan kesatuan seorang sufi. Seorang sufi akan mabuk dalam kenikmatan bersatu dengan Allah. Dalam keadaan seperti ini, tidak jarang muncul ucapan-ucapan yang sebagian orang dianggap aneh, seperti kata-kata ana al-haq, aku adalah al-haq, aku adalah yang satu. Kata-kata ini terlontar hanya seketika karena merasa begitu menyatunya dengan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh yang sangat populer dalam makomat ittihad ini adalah Abu Yazid al-Bustami. Yang kelima, hulul. Sentral tokohnya yang masyhur dalam hulul yaitu Abu Mansur al-Hallaj. Menurut pandangannya, tingkat fana yang dicapai oleh para sufi bukan hanya membawanya kepada ittihad, tetapi lebih jauh lagi, yaitu hulul. Hulul yaitu bertempatnya sifat ketuhanan kepada sifat kemanusiaan. Dalam hal ini, Al-Hallaj dipandang sebagai sufi kontroversial sehingga harus berakhir di tiang gantungan. Yang keenam, wahdatul wujud. Teori ini berpijak dari pandangan bahwa semua wujud yang memiliki satu realitas tunggal, itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun alam semesta yang serba ganda dan berbilang ini hanyalah wadah penampakan diri dari nama dan sifat-sifat Allah dalam wujud terbatas. Tokoh yang terkemuka dalam wahdatul wujud adalah Ibnu Arabi. Dari beberapa makomat dan pengalaman sufi di atas, dapat kita teladani dalam hidup keseharian sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Dengan sendirinya akan bermunculan akhlak terpuji yang bisa membangun kehidupan bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.